Halo guys, welcome back to my YouTube channel Abdul Aziz Official. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membagikan trik atau membagikan sebuah tutorial bagaimana cara mendapatkan uh, nick, tanggal masuk dan lulusan ya untuk gaji pokok, tunjangan, gaji bersih. Nanti kita di tutorial selanjutnya. Oke, di sini bagaimana cara menemukan nick, tanggal masuk dan SLTP. Nah, kalau untuk gaji pokok, tunjangan dan gaji bersih itu ada soalnya, cuman soalnya lupa gak saya bawa. Jadi nanti untuk gaji pokok, tunjangan, gaji bersih itu nanti saya kasih triknya aja gitu. Tapi soalnya saya kasih gimana ya? Gak kasih tahu dulu gitu soalnya. Oke, sebelum kita mulai ke tutorialnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini agar saya bisa lebih semangat lagi memberikan konten-konten yang lebih bermanfaat ke depannya. Oke, di sini saya akan mencari data yang nick ya. Oke, kita coba hapus dulu ya di sini. Ini hanya contoh ya di sini. Bentar. Lupa saya. Oke. Oke, di sini kita coba deletein dulu. Oke, jadi kalau kita delete jadi semuanya juga ini akan hilang gitu ya. Karena di sini nanti otomatis. Oke, mulai langsung aja ya. Di sini kode ini ada kode barang, nama karyawan, nick, tanggal masuk dan lulusan. Bagaimana cara mencarinya? Langsung aja kita mulai ya. Oke, di sini ada kode barang ya. Kode barangnya itu bentar. Saya perbesar biar lebih jelas. Ini. Oke, di sini ada kode barangnya 950110 SLTP 2907. Di sini atas nama Yosef Dowesti. Oke, di sini saya akan mencari bagaimana mencari nicknya si Yosef ini. Oke, kita coba hapus dulu ya di sini. Oke, rumusnya itu sama dengan value cari di ininya jadi ketemu ya value. Terus buka kurung, terus left ikan, bentar. Sorry. Bentar. Left. Kemudian buka kurung B7. Jadi si ini ya B7. Berarti kode barangnya kita klik. Nah, B7. Kemudian titik koma. Kemudian 5. 5 itu dari mana? Karena kita ambil dari depan ya. Jadi lab itu dari samping kiri ya. Jadi 1 2 3 4 5. Nah, ini karena di sini kode barangnya ini hanya untuk contoh, jadi saya cantumkan ngasal di sini ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini 5. Jadi setelah itu tutup kurung 2 kali dan enter. Hasilnya 9501110. Coba kita lihat 9501110 ya. Ini untuk nicknya ya, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi sama dengan value terus left, rumus left ya. Itu samping kiri. Setelah itu kita klikkan kode barangnya, kemudian titik koma atau koma tergantung pengaturan laptop kaliannya ya, ada yang koma, ada yang titik koma. Setelah itu kalian ketikkan 5. Kenapa 5? Karena
Di samping sebelah kiri itu yang kita ambil samping sebelah kirinya, berarti berjumlah 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seperti itu. Kemudian tutup kurung. 2 kali tutup kurungnya dan enter. Dan hasilnya segini. Ini untuk nick. Nanti kita tinggal tarik aja seperti itu. Nah, jadi langsung boom muncul semua. Oke, itu untuk nick ya. Sekarang kita tanggal masuk. Oke, tanggal masuk kita coba delete dulu ya. Oke, untuk tanggal masuk itu berarti rumusnya sama dengan kemudian date. Di sini karena kita mencari tanggal ya, jadi kita harus bikin date. Kemudian buka kurung value. Nanti untuk rumus-rumusnya saya cantumkan di deskripsi ya. Kalian nanti tinggal ikutin aja gitu. Sesuai dengan rumus-rumus yang saya cantumkan, yang saya cantumkan di deskripsi. Kemudian setelah itu left itu karena kita left itu sebelah kiri ya, left, kemudian buka kurung, klikkan kode barangnya, kemudian titik koma, terus kita masukkan 2. Setelah itu kita tutup ya, tutup kurung 2 kali. Setelah itu titik koma lagi, kemudian kita masukin value. Setelah itu buka kurung, kemudian right itu kanan ya, sebelah kanan right. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan kita ambil, jadi nanti tanggalnya dia keluar otomatis seperti itu. Right, kemudian buka kurung, kita ketikkan lagi kode barangnya, kemudian di koma atau koma, masukin lagi 2 di sini, kemudian tutup kurung 2 kali. Setelah itu titik koma lagi atau koma, kemudian mid-nya. Mid kita masukkan karena yang kita cari di sini itu kan tanggal ya. Jadi samping kanan, samping kiri, tengah kita harus masukkan di sini. Kemudian buka kurung, kita klikkan lagi kode barangnya. Setelah itu titik koma, kemudian buka kurung, bentar, B7, kemudian titik koma, kemudian 10, titik koma lagi, 2 masukkan, kemudian tutup dan enter. Nah, dan hasilnya seperti ini. Oke, dan ini yang pertama saya ulangi lagi ya. Jadi sama dengan date, value, left sebelah kiri, B7 kode barangnya, titik koma 2, tutup kurung 2 kali, terus titik koma lagi, kemudian masukin lagi value-nya, buka kurung, right sebelah kanan, kemudian buka kurung lagi, ketikkan lagi kode barangnya, kemudian titik koma 2 dan tutup kurung 2 kali, dan titik koma lagi dan mid tengahnya dimasukkan, B7 lagi kode barangnya, dan 10 masukkan dan 2. Seperti itu. Jadi 10 itu jumlah dari keseluruhannya, keseluruhan dari kode barang ini. Seperti itu. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kita tinggal tarik aja. Untuk kerumunan, jadi dia otomatis. Kalau misalnya kalian di sini nggak muncul tanggal, kalian tinggal kalian ke number aja di sini. Ini agak lola ya. Jadi kalian bisa atur ya. Lola di sini guys. Nah, jadi di sini kalau misalnya tipenya di sini ada yang kalian cari apa? Misalkan number ya, tulis number, custom gitu. Seperti itu. Karena di sini saya mencarinya tanggal, berarti masukin yang date tipenya seperti ini. Oke.
Oke, yang selanjutnya di sini yang kita cari yaitu lulusan. Oke, di sini kita coba hapus dulu ya. Yang lulusan itu berarti yang kita cari berarti tengah ya. Di kode barang ini kan ada 9, contoh yang kedua ya. 97015 SLTA. Nah, jadi SLTA ini kan ada di tengah-tengah ya dari angka ini. Nah, yang kita cari ini kan lulusannya, berarti dia lulusan SLTA. SLTA itu SMA ya tingkatannya. Seperti itu. Berarti di sini rumusnya apa? Sama dengan kalau rumus tengah itu kan kalau left itu kiri, kalau right itu kanan, dan tengah itu mid. Kita ketikkan mid. Kemudian kita ketikkan kode barangnya atau yang akan kita carinya ya. Kemudian titik koma. Kemudian di sini berarti SLTP kan ada 5 ya. SLTP 5 lagi ada S 1 2 3 4 5 ya, berarti masukin 5. Sebentar. Oke, bentar. Lupa 6 sini karena contoh ulang lagi ya. Oke, bentar, ada kesalahan. Sama dengan kemudian tengah mid, kemudian kode barangnya atau referensinya ketikkan, terus titik koma atau koma, kemudian kan yang kita cari tengah ya, berarti kita hitung coba ya. 9501 0 berarti 1 2 3 4 5, berarti SLTP ini berarti 6 ya. Kita 6 berarti kita masukkan 6. Oh bentar. Jadi gini ya, jadi kalau misalnya salah rumus aja itu kalian langsung tidak kedeteksi gitu. Bentar. Di sini gimana yang sama? Oh iya bentar. Di sini 6, kemudian titik koma lagi, dan SLTP itu jumlahnya ada berapa misalnya? SLTP berarti ada 4 kan? Kalau SLTA 1 2 3 4 sama berarti, dan terakhir di sini masukkan 4 dan enter. Dan dia langsung otomatis masuk seperti ini. Oke, sorry tadi ada sedikit keliru, agak kelupaan saya. Oke, saya ulangi lagi ya. Sama dengan mid. Kemudian kodenya kita ketikkan titik koma atau koma, kemudian 6. 6 itu dari mana? Kita hitung 1 2 dari kodenya itu nih ya, 95010. Kita hitung 1 2 3 4 5 S. Nah, berarti dia SLTP berarti dia ke 6 kan? Nah, setelah itu tulisan 6 dan titik koma lagi dan ketikan 4. Kenapa 4? 4 itu jumlahnya dari mana? Kita hitung SLTP. Berarti ada 4 kan? Nah, kita tutup. Tutup kurung dan enter. Hasilnya berarti langsung otomatis muncul. Coba kita blok. Untuk ke bawah tinggal blok aja gitu. Langsung muncul seperti itu. Oke? Sampai sini paham? Kalau gimana kalau mencari gaji pokok? Kalau gaji pokok itu rumusnya pakai if ya. Dan dicari itu kan kalau misalnya SLTP itu untuk gajinya itu 35.000 ya, contoh doang. 35.000, 350.000 misalnya per harinya. Kemudian untuk SMA itu misalnya 45.000 gitu ya. 45.000 45.000. Berarti antara SMP sama SMA itu berbeda hasil gajinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jumlah berarti sama dengan if F7 itu dari mana? Dari lulusan ya. Kemudian buka kurung SLTP. Oke, kita coba praktekkan aja.
kita coba praktekkan ya, ya bisa paham gitu maksudnya. Oke, kita coba hapus dulu sampai sini ya. Oke, kita coba sama dengan ini rumusnya pakai rumus if ya. Ini tadinya saya nggak mau jelasin, cuman tanggung lah gitu. Saya coba aja gitu. If kemudian buka kurung F7 ketik berarti ininya lulusannya ya. SLTA 7 atau F8 gitu. F8 kemudian sama dengan kemudian tanda kutip di sini ketikkan SLT karena di sini berarti A berarti SLTA ya. SLTA yang kita carikan SLTA dulu ya. SLTA kemudian tanda kutip lagi, setelah itu titik koma. Nah di sini berarti untuk SLTA gajinya berapa? 450.000. Tekan 450 itu 23.000. Kemudian titik koma, tekan lagi if jika. Nah, if kemudian buka kurung ketika berarti kita ketikkan lagi yang ini ya. Rumusannya 8 kemudian sama dengan tanda kutip di sini SLTP tutup kurung tutup kurung tanda kutip kurung titik koma atau koma. Nah, berarti SLTP gajinya berapa? 350.000 atau 23. Kemudian koma atau titik koma 0 di akhir. Kemudian kita tutup 2 kali. Enter. Hasilnya 450.000. Nah, jadi kita tinggal tarik aja ke bawah. Jadi semuanya untuk tunjangan dan ini otomatis masuk. Cuman kan kalau misalnya tunjangan berapa persennya misalnya. Kalau misalnya untuk SMP berarti tunjangannya berarti dikali 10% gitu. Kalau untuk SMA sama ya 10% semua. Oke, kita coba ya yang tunjangan juga lah sekalian gitu. Sama dengan kalau tunjangan itu yang dicari berarti 350.000 nya ya, 350.000 klik kemudian kali 10%, enter. Jadi udah masuk. Kalau ini tinggal dikali aja tunjangan kali gaji pokok kali tunjangan seperti itu. Jadi tunjangannya berapa persen itu kalau misalnya 15% ya kalian tinggal kalikan aja 15% seperti itu. Kalau gaji bersih dari mana? Nah, kalau gaji bersih itu berarti kalian tinggal ditambah aja. Jadi kalau gaji bersih itu keseluruhan ya. Gaji bersih dari gaji pokok sama tunjangan. Nah, jadi dikalikan, jadi ditambahkan gitu. Kalau gaji bersih. Kita coba ya. Kita coba hapus, delete. Nah, kalau ingin mencari gaji bersih itu tinggal ditambah aja. Gaji pokok ditambah tunjangan gitu. Sama dengan kita arahkan gaji pokok klik ditambah ditambah tunjangan. Hasilnya 385.000. Kita tinggal tarik aja ke bawah. Tinggal di drag dia langsung muncul. Nah, seperti itu. Oke. Paham ini? Oke. Kalau gaji maksimum misalnya berarti kalau gaji maksimumnya ya ini langsung otomatis ada gitu. Cuma kita pakai rumus juga ya kalikannya. Oke. Jadi kita coba hapus lagi yang ini.
coba kita cari gaji maksimum, berarti sama dengan, kalau gaji maksimum berarti rumusnya max, kemudian kita drag aja yang gaji pokoknya, kita enter. Nah, kalau gaji minimum sama dengan berarti minimum, berarti rumusnya min, seperti itu. Jadi min, ketika min muncul di sini, kita drag atau kita kopikan dari gaji pokoknya dan enter, hasilnya muncul juga seperti itu. Kalau gaji rata-rata, berarti gaji rata-rata itu pakai rumusnya apa? Average ya, average, kemudian kita drag juga. Nah, seperti itu. Kalau jumlah data sama, jumlah data itu berarti jumlah, berarti kalau dalam bahasa Inggris accounting kan, accounting itu kan hitung-hitungan ya, berarti rumusnya berarti count, kemudian kita drag yang nomornya, berarti jadi kan jumlah data ya, berarti jumlahnya kan, datanya ada berapa orang, 15 orang, berarti jumlah nomornya yang kita drag, enter 15 orang. Kalau untuk ke samping ya kita tinggal tarik aja drag. Nah, dan dia udah pada muncul semua ya, gampang kalau udah bisa. Penting kalian bisa perhatikan aja rumus-rumusnya, nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Enggak, kalau ini nggak bisa ya, sama aja sih, sama dengan rumusnya berarti count yang kita drag yang nomor, enter, sama 15 ya, jadi sama dengan count yang kita drag juga datanya gitu, enter 15. Jadi kalau nanti kalian kerja di sebuah perusahaan ingin menjumlahkan lulusan, atau misalkan ingin mencari gaji pokoknya, mereka ada tunjangannya dan hasilnya mereka jumlah dari keseluruhan gajinya itu berarti 6 juta ya misalnya. Ini kan hanya untuk contoh doang. Jadi dari gaji pokok, tunjangan, gaji bersih, di totalnya keseluruhan ini, tapi ini keseluruhan ya, keseluruhan dalam perusahaan misalnya ada 30 karyawan misalnya, berarti kalian tinggal jumlahin aja pakai yang kayak gini, tinggal ngitung satu persatu gitu kan, udah jelas. Kalau misalnya satu persatu itu, kalau lulusan SMA misalkan perharinya 350.000, kalau SMA 450.000, dikali aja misalnya, ini buat contoh doang ya, dikali aja misalnya, dikali per bulan berarti ada 30 hari, 450.000 dikali 30, hasilnya sudah muncul langsung otomatis. Kalau ini kan yang kita cari gaji pokoknya dan gaji keseluruhan karyawan gitu, yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan itu berapa juta gitu. Oke, di situ. Oke, sampai sini udah paham belum? Oke, di sini ada satu lagi ya, nanggung, biar kita sekalian. Oke, di sini kan namanya masih berantakan ya. Namanya masih berantakan banget. Di sini ada J, Joseph, ada Rahmat. Nah, gimana kalau misalnya kita pengen mengsortir, gitu, atau kita filter gitu? Gimana? Misalkan pengen mencari data yang SMP-nya saja atau SMA-nya aja, gimana caranya? Oke, langsung kita coba ya. Oke, pertama kalian blok dari kode barang, tapi bukan kode ininya di blok ya, langsung dari sininya aja nih, yang datanya aja. Kita coba blok sampai sini, kemudian kalian ke home, kemudian kalian pilih sort and filter. Sort itu kan sortir ya, jadi kita pilih. Kalau filter itu saringan ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kan kita mencari sebuah data dari sebuah karyawan ini, misalnya cari yang lulusan SMP-nya aja. Jadi kita nggak harus ngitung yang SMP-nya ada berapa nih.
Pasti kan kalau dalam sebuah perusahaan kan acak-acakan gitu. Jadi kita coba pakai rumus atau pakai Excel itu langsung otomatis gitu. Pakai sort and filter. Oke, langsung aja. Pertama kalian blok. Saya ulangi lagi ya. Blok dari data, kode barang sampai gaji bersih. Kemudian kalian ke home, kemudian ke sort and filter. Nah, kalau misalkan mau filter nih, kita klikkan. Bentar. Oke, ulangi lagi ke custom. Nah, misalnya nama karyawan yang kita sortir nih, misalkan nama karyawan aja ya. Atau misalnya mau kalian sortir nicknya atau lulusannya. Oke, yang kita sortir itu coba kita nama karyawannya ya. Nama karyawannya, kemudian sort on-nya gak apa-apa biarin aja, dan ordernya kita ubah dari nama A sampai Z. Nah, jadi kita ubah itu, kita sortir itu misalnya dari nama A sampai ke Z ya namanya. Misalkan ada Abdul, ada ini, jadi kita coba sortir gitu. Oke. Ini kemudian oke. Nah, jadi yang namanya A, yang namanya di A, abjadnya A semua itu langsung muncul pada ke atas gitu. Jadi yang paling bawah berarti siapa? Y kan, Yosef. Jadi ini juga langsung ikut gitu. Tapi kalau misalnya kalian bloknya dari sini, mungkin nanti dia juga akan berubah gitu. Kita coba cek blok yang dari nomornya ya. Ke home, ke sortir, dan kita ke custom. Nah, kalau misalnya A sampai to Z gitu. Ubah. Tergantung laptopnya sih, ada yang laptop. Nah, iya bener. Nah, di sini coba kalian abjadnya nih ya. Di sini ada nomor 1, 15, 14, 30. Jadi kan dia berantakan ya jadinya. Karena kita sortir tadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau sortir, berarti si nomornya itu gak usah diblok. Cukup datanya aja yang ada di sini. Kita bloknya. Seperti itu. Oke. Kita kembalikan lagi. Oke. Gimana kalau kita ingin mencari yang SMP-nya aja? Bloknya itu dari nomor sampai ini ya. Kalau tadi kan bloknya dari jumlah datanya aja. Kalau yang kita filter, kita pilih, jadi bloknya itu harus dari kode barangnya. Kemudian filter. Nah di sini misalnya yang ini ya. Kita klikkan. Kemudian misalnya kalian filter. Oke, bentar kita cancel dulu. Lupa. Oke. Kita blok dari ini. Kemudian ke satu filter. Coba di motornya ulang lagi ya. Ke home terus sort filter. Sorry. Sort and filter, kemudian kita filter. Nah, kalian tinggal klikkan misalnya ingin yang lulusan nih. Lulusan ini kita misalnya kalian pengen mencari yang data SMP-nya aja. Klik ini, kemudian berarti kita checklistnya kita yang aja 2. Misalnya kita cari yang SLTA-nya aja. Sugeng. Nah, jadi langsung yang muncul di sini kalau di filter berarti yang lulusannya aja yang muncul seperti itu. Jadi ketika kalian datanya banyak nih dalam sebuah perusahaan, coba
Misalnya disuruh sama manajernya, coba cari data yang anak SMA ada berapa orang gitu. Jadi kita tinggal lihat aja hasilnya di sini. Oke, seperti itu. Jadi langsung muncul. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita bloknya dari kode barang. Tadi kita bloknya dari nomor ya. Karena ikut juga nomor juga. Jadi coba kita bloknya dari kode barang sampai gaji bersih. Kemudian kalian ke filter. Oke. Kita filter. Nah, yang kita cari kan urusannya nih. Klikkan yang ini. Kemudian yang akan kita cari apa? Misalnya anak SMP-nya aja. Nah, jadi SMP-nya aja ya yang kita cari. Boom. Nah, jadi langsung muncul gitu ya. SMP-nya aja. Kalau nomor ya tetap dia ganti gitu ya. Tetap keikutin, kalian tinggal ganti aja kalau nomor mah. Misalkan 1, di sini 2 gitu. Kalian tinggal blok aja gitu. Di situ tarik aja gitu. Sorry. 1, 2. Ntar guys. Oh, nggak bisa ya kalau di sini ya. Ada gampang kalau ini kan kalian bisa tinggal buat data ulang lagi gitu. Yang penting kalian sudah bisa nih caranya gimana mensortir yang lulusan yang mencari apa ya namanya, bahasanya itu cara mencari atau mensortir yang lulusan SMP itu ada berapa orang dan SMA itu ada berapa orang. Bagaimana cara mensortirnya? Seperti itu ya tadi. Oke, saya coba ulangi lagi. Oke, kalian blok dari jumlah datanya, kemudian saya matikan dulu ya. Saya matikan lagi. Kemudian kalian ke home, ke sortir, kemudian kalian ke filter. Kalian ingin mencari ya tinggal klikkan yang ini ya. Kalau ingin mencari yang tanggal masuknya tinggal klik aja yang ini. Seperti itu. Klik. Ya, berarti kalian pengen mencari data yang mana atau sortir atau memfilter data yang mana. Misalkan anak SMA, anak SMP ya. Ya udah kalian klikkan yang SMP dan hasilnya seperti ini. Kita paham sampai sini? Kalau yang SMA ya tinggal klikkan lagi aja. Sama SMA aja yang kita cari. Nah, yang muncul SMA semua. Gitu. Kalau misalnya sortirnya itu kalau bukan ingin sortir, misalnya yang nama Y-nya itu pengen di atas, kalian ke sortir, custom, kemudian kalian pilih nama gitu ya. Sorry, salah ya. Dulu. Kalian bloknya dari kode barang ya. Custom. Nah, sortirnya misalnya nama karyawannya, dan ordernya dari chat misalkan yang pengen Yosef itu pengen dikatasin gitu, tinggal langsung otomatis Yosef langsung muncul. Paham sampai sini? Oke, mungkin itu aja tutorial pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa dapat mengerti walaupun tadi saya agak sedikit gimana ya, kata-katanya yang tidak pas didengar oleh kalian atau kata-katanya yang berantakan, mohon dimaklumi karena di sini saya juga belum begitu apa ya istilahnya. Contohnya aja seperti ini. Jika kalian mentransfer ilmu yang kalian ke adik murid pasti atau ke dalam video pasti itu kan ada namanya grogi dan lain-lain gitu seperti itu. Jadi sama seperti saya juga seperti itu. Kalau misalnya sudah paham nih kita nih, tetapi pas ketika transfer kadang
ada aja lupanya. Kenapa? Karena kita kan manusia ya. Jadi manusia itu tak luput dari lupa, itu seperti itu, dari kata lupa gitu. Al-insanu anisyan gitu, karena manusia itu tempatnya lupa gitu, lupa dan salah seperti itu. Oke, mohon dimaklumi sekali lagi, dan kalau ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Mungkin itu aja video